Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pengajian daring. Sebagaimana biasa, setiap Ahad kedua jadwal pembahasan tentang tafsir kontemporer surat-surat pendek. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke surat Al-Kautsar. Jadi insya Allah kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan ini termasuk surat yang paling pendek di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar di sini ada sejumlah riwayat sahih tentunya yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin Mekah, terutama para petingginya, sering mengejek kepada Rasulullah SAW dengan tuduhan bahwa Islam itu agama orang-orang miskin. Kenapa? Karena pengikut Rasulullah SAW kebanyakan kaum papa. Dan tuduhan lainnya, menurut mereka atau mereka mengejek bahwa Islam tidak akan berkelanjutan karena Muhammad keturunannya mati. Hal ini diungkapkan oleh kaum musyrikin ketika salah seorang putra Rasulullah SAW dari Siti Khadijah yang bernama Abdullah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya dengan menurunkan surat Al-Kautsar. Jadi bisa dikatakan bahwa itu merupakan salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Ibu-ibu ahli pengajian yang saya hormati, surat Al-Kautsar secara bahasa Al-Kautsar itu berasal dari kata kasir atau kasuro yang berarti banyak. Jadi Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak atau nikmat yang tidak terhingga. Orang Arab menamai sesuatu yang banyak bilangannya atau tinggi nilainya dan luas pengaruhnya seringkali dengan istilah Al-Kautsar. Bahkan tokoh masyarakat yang dinilai banyak jasa atau pengikutnya pun disebut dengan Al-Kautsar. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab. Namun ada sejumlah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir mengenai makna Al-Kautsar. Yang pertama, di dalam salah satu tafsir atau di antara ahli tafsir menyebutkan bahwa Al-Kautsar itu bermakna sungai di surga. Makna ini dikemukakan berdasarkan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Nah, beliau bertanya seperti ini. Tahukah makna Al-Kautsar? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ia adalah sungai di surga yang dianugerahkan Allah kepadaku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Itu tafsir yang pertama. Jadi tafsir yang pertama Al-Kautsar bermakna sungai di surga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim.
ya, bahwa ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ya tentang makna Al-Kautsar. Tentu saja para sahabat tidak mengetahuinya dan mereka menjawab bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Kautsar adalah sungai di surga yang dianugerahkan Allah kepadaku dan di sana terdapat kebaikan yang banyak. Itu tafsir yang pertama. Jadi berlandaskan kepada hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian ada juga ahli tafsir yang menafsirkan atau menyatakan yang kedua ya, tafsir yang kedua, bahwa Al-Kautsar bermakna keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau penafsiran ini merujuk pada latar belakang turunnya ayat ini atau latar belakang asbabun nuzul dari ayat ini atau surat ini. Menurut sejumlah riwayat, ketika putra Rasulullah SAW meninggal dunia yang bernama Abdullah, orang-orang musyrik diantaranya ada Al-Walid bin Mughirah, Wail bin Ash dan Abu Jahal, ya, mereka berkata, mampus keturunan Muhammad habis. Nah, jadi orang-orang musyrik Walid bin Mughirah, Wail bin Ash dan Abu Jahal berkata ketika salah seorang putra Rasulullah yang bernama Abdullah meninggal, mereka mengatakan mampus keturunan Muhammad habis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur ejekan orang-orang musyrik dengan menurunkan ayat Inna a'tayna kal kautsar. Nah, inilah yang menjadi alasan atau dasar mengapa di antara ahli tafsir ada yang mengartikan Al-Kautsar dengan makna keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak, ya. Jadi makna ayat ini menjadi demikian. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar atau keturunan yang banyak. Itu tafsir yang kedua. Kemudian ada juga tafsir yang ketiga yang dikemukakan oleh Al-Hilal, ya, yang menyebutkan bahwa Al-Kautsar adalah ketauhidan. Sedangkan menurut Ikrimah, Al-Kautsar adalah kenabian. Menurut Ja'far As-Shadiq, Al-Kautsar adalah cahaya hati atau petunjuk dan bimbingan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tafsir yang ketiga yang dikemukakan oleh Al-Hilal, bahwa makna Al-Kautsar adalah ketauhidan. Sedangkan menurut Ikrimah, makna Al-Kautsar adalah kenabian. Sedangkan menurut Ja'far As-Shadiq, makna Al-Kautsar adalah cahaya hati, petunjuk dan bimbingan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsir Al-Kautsar yang ketiga. Kemudian masih ada tafsir yang keempat. Di sini menyebutkan bahwa Al-Kautsar adalah segala macam kebaikan dan kenikmatan yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa keturunan yang soleh, surga, kenabian, ketauhidan, dan cahaya hati. Nah, kalau menurut saya penafsiran yang keempat inilah yang merujuk pada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Abbas ditanya, apakah arti Al-Kautsar itu sebuah sungai di surga? Maka Ibnu Abbas menjawab, itu adalah sebagian nikmat yang Allah janjikan kepada nabinya. Nah, jawaban ini menggambarkan bahwa pengertian Al-Kautsar mencakup seluruh kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungai di surga hanyalah salah satunya. Berarti ia berpendapat bahwa seluruh anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kenabian, hidayah, cahaya hati, semuanya bisa disebut Al-Kautsar. Ya,
Nah itu tafsir yang keempat. Jadi makna Al-Kautsar mencakup sungai di surga, kenabian, keturunan, ketauhidan, dan cahaya hati. Pokoknya seluruh atau mencakup kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 4 penafsiran para ahli tafsir di atas, ya tentu saja menurut hemat saya pengertian terakhirlah ya, penafsiran yang keempat lah yang lebih mewakili makna Al-Kautsar. Sebab kalau ia hanya diartikan sungai di surga, keturunan, ketauhidan, kenabian atau cahaya hati saja, maka secara tidak langsung telah membatasi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Padahal Al-Kautsar merupakan mubalaghah, ya, hiperbolik atau dari kata katsir, dan bermakna sesuatu yang sangat banyak tak terhingga. Karena itu pendapat Ibnu Abbas lebih logis untuk diterima. Tentu saja tanpa bermaksud menafikan pendapat-pendapat yang lainnya. Itu mengenai tafsir makna Al-Kautsar. Selanjutnya, pelajaran yang paling berharga ya dari ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar, adalah bahwa kita harus yakin bahwa anugerah yang paling berharga ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah harta atau kedudukan atau keturunan dan hal-hal lain yang bernilai material. Namun yang paling berharga adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat aktual. Misalnya, kita diberi kenikmatan untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita merasa nikmat dalam beribadah kepadanya dan selalu dipayungi dengan hidayah dan keridhoannya. Pernyataan ini tidak bermaksud menafikan hal-hal yang bersifat material. Tentu saja harta yang halal lagi banyak, serta keturunan yang soleh, kedudukan, jabatan, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itu semua menjadi kecil bila dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat spiritual, yaitu berupa hidayah dan rahmatnya. Itu makna tafsir dari ayat yang pertama, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Manifestasinya adalah dengan menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Salah satunya melalui sholat dan menafkahkan sebagian harta. Salah satunya melalui kurban. Beberapa murid Ibnu Abbas, diantaranya Mujahid, ya, memahami ayat ini sebagai perintah pelaksanaan sholat Idul Adha sebelum menyembelih kurban. Para ahli fikih menegaskan bahwa menyembelih hewan kurban bagi orang-orang yang mampu hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang diprioritaskan untuk dikerjakan. Kesimpulan ini merujuk pada keterangan dari dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau melakukannya, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim.
Jadi lakukanlah kurban dengan ikhlas, fokuskan hati hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, ibadah dan sembelihan kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah pengabdian kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu makna tafsir ayat yang kedua. Selanjutnya tafsir ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Pada ayat pertama surat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW dan menyanggah ejekan kaum musyrikin dengan menegaskan bahwa beliau telah mendapat anugerah dan kenikmatan yang tak terbatas. Lalu pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beliau mensyukuri nikmatnya. Maka pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa orang-orang yang mengejeknya itulah yang akan terputus kebaikannya. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Menurut Imam Al-Maraghi, kebencian yang dimaksud ayat ini adalah kebencian yang tertuju pada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan kebencian terhadap pribadinya. Kenapa? Sesungguhnya pribadi Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat mengagumkan di mata kaum kafir. Buktinya mereka menggelari Muhammad dengan Al-Amin, artinya orang terpercaya. Hal ini diperkuat dengan kesaksian firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 33. Mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Demikian tafsir Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Jadi karena termasuk ayat yang pendek, paling pendek, sehingga penafsirannya pun atau penjelasannya pun tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa difahami dan yang lebih utama bisa kita amalkan isi kandungan dari surat Al-Kautsar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.